dan wanita itu turun dari motor. "Mas, maaf ya sebelumnya. Tadi pas turun dari bis di terminal Gombong, dompetku kecopetan. Jadi aku tidak punya uang untuk bayar ojek sampean. Misal aku bayar pakai ini, gimana Mas? Mau nggak?" kata wanita itu sambil membuka baju bagian atas dan melepas BH-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Samijan di Kebumen. Perkenalkan, namaku Samijan. Aku tinggal di sebelah utara kota Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Aku ingin berbagi kisah yang dialami kawanku. Sebut saja namanya Ponijo. Kisah yang dialami Ponijo ini diceritakan langsung oleh yang bersangkutan kepadaku. Bukan bermaksud membuka aib kawanku, tapi semoga dari kejadian yang dialami kawanku ini bisa diambil hikmahnya. Dari kejadian ini terjadi sekitar tahun 94. Ponijo adalah kawan karibku sejak kami duduk di bangku SMA. Dan kebetulan saat itu profesi kami juga sama, yaitu sebagai tukang ojek motor konvensional. Karena saat itu belum ada ojol seperti saat sekarang ini. Kami biasa mangkal di pangkalan ojek di dekat sebuah pertigaan jalan di pinggir sawah, yang merupakan jalur terakhir yang dilewati angkot dari kota Gombong. Pangkalan ojek kami hanya berupa sebuah gubuk beratap anyaman daun kelapa, tanpa dinding di sekelilingnya. Hanya papan kayu yang ada di gubuk itu sebagai tempat duduk, dan kadang untuk tiduran saat kami beristirahat. Diary, para penumpang biasanya akan turun dari angkot dan melanjutkan perjalanan menggunakan ojek menuju tempat tujuan terakhir mereka. Di pangkalan ojek tersebut ada 4 orang driver ojek motor yang biasa mangkal, yaitu Ponijo, Sairin, Karmidi, dan aku sendiri. Untuk mengangkut penumpang, kami mempunyai kesepakatan, yaitu siapa yang duluan datang di pangkalan, dia yang mengangkut penumpang pertama dan seterusnya, kecuali memang penumpangnya lebih dari 1.
Diary, waktu itu sekitar jam 5 sore di pangkalan hanya ada aku dan Ponijo yang sedang mangkal. Sementara Sairin sedang mengantar penumpang. Dan Karmiti kebetulan hari itu tidak narik karena saudara dari istrinya sedang punya hajat. Nampak seorang wanita muda dengan usia sekitar 34 atau 35 tahun turun dari angkot dan berjalan menuju pangkalan ojek tempat kami mangkal. "Ojek, Mbak?" Ponijo menawarkan jasanya pada wanita tersebut. Kebetulan saat itu memang jatahnya Ponijo yang mengangkut penumpang. Aku hanya duduk santai di sudut gubuk pangkalan ojek sambil menghisap rokokku. "Iya, Mas," jawab wanita itu. Setelah mereka nego harga, Ponijo pun memboncengkan wanita itu. "Jan, aku pergi duluan ya," kata Ponijo kepadaku. "Iya Jo, hati-hati," jawabku. Menurut Ponijo, wanita itu minta diantar ke daerah Somogede, di mana jalurnya agak menanjak karena melewati perbukitan. Dan sore itu lumayan sepi. Saat melewati jalanan yang cukup sepi, tiba-tiba wanita itu meminta Ponijo untuk berhenti sebentar. Dan wanita itu turun dari motor. "Mas, maaf ya sebelumnya. Tadi pas turun dari bis di terminal Gombong, dompetku kecopetan. Jadi aku tidak punya uang untuk bayar ojek sampean. Misal aku bayar pakai ini, gimana Mas? Mau nggak?" kata wanita itu sambil membuka baju bagian atas dan melepas BH-nya. Sebagai lelaki normal, mata Paijo pun tertuju pada buah dada wanita itu. "Gimana Mas? Mau nggak?" kata wanita itu menegaskan pertanyaannya pada Ponijo. Ponijo hanya mengangguk. Jakunnya terlihat naik turun dan sesaat kemudian berjalan mendekati wanita itu dan mulai meremas buah dadanya yang menggantung tanpa BH. Otak kotor Ponijo sudah mendominasi pikirannya. Dia sudah lupa pada istrinya di rumah. Setelah meremas dan mencium payudara wanita itu, Ponijo mendadak jatuh pingsan. Sementara di pangkalan ojek, aku masih duduk santai sambil merokok dan berharap siapa tahu masih ada penumpang datang. Tak berapa lama, Sairin datang ke pangkalan setelah mengantarkan penumpangnya. Diary, jelang maghrib, Ponijo belum juga balik ke pangkalan. Aku berpikir Ponijo langsung pulang ke rumahnya setelah mengantar penumpang. Karena hari sudah mulai gelap, aku dan Sairin pun pulang ke rumah kami masing-masing. Keesokan harinya, sekitar pukul 8 pagi, aku berangkat menuju pangkalan ojek setelah pamit pada istriku. Tidak butuh waktu lama untuk menuju pangkalan ojek. Sekitar 7 menit aku sudah sampai di sana. Aku memarkir motorku dan kemudian duduk di dalam gubuk. Diary,
Saat hendak menyalakan rokokku, aku seperti mendengar suara orang memanggilku setengah berbisik. Jan, Sami Jan. Terdengar suara lirih memanggil namaku. Tapi suara itu sepertinya tidak asing di telingaku. Aku menoleh ke arah belakang gubuk tanpa dinding itu, di mana sumber suara itu berasal. Dan astagfirullah, ternyata Ponijo sudah berdiri di sana hanya memakai celana pendek tanpa baju. "Kamu kenapa, Jo?" tanyaku. "Aku dirampok, Jan. Tolong antar aku ke kantor polisi ya," jawab Ponijo. "Bagaimana ceritanya, Jo? Di mana kamu dirampok?" tanyaku penasaran. Kemudian Ponijo pun mulai bercerita. Dimulai dari dirinya mengantar penumpang wanita muda kemarin sore itu, hingga dia tak sadarkan diri dan mulai siuman waktu subuh tadi. Sepertinya payudara wanita itu sudah diolesi obat bius dosis tinggi, sehingga Ponijo pingsan semalaman. Diary. Dan saat sadarkan diri, motor, helm, dan dompetnya sudah hilang. Bahkan celana panjang, sepatu, jaket beserta baju kaos yang dipakainya hari kemarin sudah tidak ada. Hanya tersisa celana pendek saja. Mendengar cerita Ponijo, aku sebenarnya ingin tertawa, tapi kasihan juga melihat kondisi Ponijo saat itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasib Ponijo saat nanti istrinya tahu kejadian yang sebenarnya. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Ya sudah, Jo. Mending sekarang aku antar kamu pulang ke rumahmu dulu. Tidak mungkin kamu membuat laporan perampokan ke kantor polisi hanya pakai celana pendek. Nanti dikira orang gila, kataku. Tapi Jan, bagaimana nanti dengan istriku? Kata Ponijo kebingungan dan terlihat jelas wajah cemasnya. Ellen Story Lovers, itulah sepenggal kisah perampokan yang dialami kawanku. Aku tidak tega untuk melanjutkan cerita ini lebih jauh. Silahkan kalian tebak sendiri bagaimana nasib Ponijo setelah aku antar sampai ke rumahnya. Perlu kalian ketahui juga, istri Ponijo galaknya seperti pitik angrem atau ayam yang sedang mengerami telurnya. Demikian sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mas Samijan di Kebumen, Jawa Tengah. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Samijan atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.